diusir sama orang tuanya, tidak diakui sama keluarganya, bahkan disuruh keluar rumah, diusir segala macam gitu. Kecewa berat sama aku, pasti mereka juga merasa sedih, merasa malu, menanggung malu sama keluarganya, menanggung malu sama tetangga, masyarakat, semuanya gitu. Mungkin mereka akan dicap sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik lah, orang tua yang tidak bisa bertanggung jawab lah. Tidak, itu bukan kesalahan orang tua, itu adalah kesalahan aku pribadi sebagai seorang anaknya. Orang tua aku, orang tua kita semua sudah mendidik kita itu sangat-sangat baik gitu, sangat-sangat baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Pipit. Wow, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, amin. Semoga kita semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, kali ini aku mau sedikit bercerita lagi seperti biasa. Aku mau menceritakan tentang pasti kalian pernah mendengar yang namanya tentang seorang waria ya, yang diusir dari rumahnya, yang tidak diakui sama keluarganya, bahkan disuruh keluar rumah sama orang tuanya, tidak diakui. Di sini aku akan menceritakan pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku juga. Jadi ikutin terus videonya sampai dengan selesai. Mungkin ini adalah pengalaman semua yang dialami oleh semua waria ya, oleh semua waria, oleh semua keluarga yang memiliki anaknya keterbelakangan, istilahnya anaknya itu mempunyai kelainan, yaitu sebagai seorang waria gitu. Dimana aku sendiri mengalaminya gitu, dimana keluarga aku, saudara aku, kakak, adik aku tidak terima dengan keputusan aku untuk menjadi seorang waria gitu. Apalagi orang tua aku gitu yang melahirkan, yang mengandung gitu. Jadi nggak ada yang terima sebagai orang tua, sebagai saudara yang melihat anaknya, anak laki-lakinya berperilaku seperti perempuan, atau melihat adik kakaknya seperti perempuan gitu. Dan itu pun yang aku alami gitu. Adik kakak aku, mereka nggak setuju, mereka nggak terima dengan keputusan aku ketika aku memutuskan untuk menjadi seorang perempuan, untuk menjadi seorang waria gitu. Karena mungkin yang pertama adalah mungkin mereka malu sama tetangga, malu sama keluarga, malu sama orang sekampung gitu. Jadi akhirnya mereka begitu keras sama aku, begitu keras untuk kamu tidak boleh menjadi seorang waria gitu. Dan pada akhirnya aku tetap menjadi seorang waria, tapi ya itu dengan perlakuan yang mungkin tidak menyenangkan dari kakak-kakak aku, dari adik aku, yang mereka sangat-sangat membenci aku ketika aku memutuskan untuk menjadi seorang waria. Apalagi orang tua ya, orang tua khususnya yang tahu banget karakter anaknya, yang sudah mengandung selama 9 bulan, membesarkannya, memberinya susu, memberinya makan, terus tiba-tiba anak laki-lakinya mempunyai kelainan, yaitu seperti seorang perempuan. Tapi menurut aku di sini adalah orang tua yang paling berperan, di mana orang tua yang paling tahu sikap anaknya seperti apa, anak yang paling tahu perilaku anaknya seperti apa, karena orang tua yang paling mengerti, yang paling memantau perkembangan anaknya sejak kecil gitu. Dan itu pun yang aku alami gitu, bahwa orang tua aku sudah tahu bahwa aku punya kelainan, khususnya dari bapak ya, khususnya dari bapak aku. Beliau itu tahu banget kalau aku itu memang punya kelainan berbeda dari anak laki-laki yang lainnya gitu. Aku itu lebih feminin, lebih yang kayak ke perempuan gitu. Jadi orang tua aku sudah paham banget dari kecil bahwa aku itu memang punya kelainan. Seiring berjalannya waktu, sering berjalannya umur aku yang semakin dewasa, aku semakin tahu, aku semakin menyadari bahwa aku ini memang beda gitu, mulai dari seksual, dari segala macam perilaku juga aku memang berbeda dari anak laki-laki pada umumnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menjadi seorang perempuan. Disitulah mulai pergolakan gitu, dari orang tua, dari saudara, adik kakak gitu, bibi pun sampai om aku, tante aku, mereka sangat membenci aku. Mereka tidak suka dengan aku ketika aku memutuskan untuk jadi seorang waria. Wajar, itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Mereka tidak terima, itu wajar gitu, karena memang itu adalah kesalahan aku. Aku mengambil jalur yang salah, istilahnya aku
istilahnya aku melanggar kodrat gitu, yang mungkin akan mengakibatkan aib kepada masyarakat, kepada tetangga gitu. Mungkin mereka akan malu, mereka akan apa namanya, akan dicap jelek, akan dibilang tidak sanggup mendidik lah, tidak bisa membesarkan anaknya dengan baik lah. Semua tante, om aku, adik, kakak aku sangat membenci aku. Mereka tidak terima dengan keputusan aku untuk menjadi seorang waria gitu. Bahkan apa ya namanya, kakak aku sangat amat membenci, dan yang paling membenci aku juga adalah bibi aku. Bibi aku tuh sangat membenci aku karena sampai sekarang pun dia nggak terima bahwa aku menjadi seorang waria seperti ini. Teman-teman yang lain juga sama gitu. Apa kan ada yang sampai diusir sama bapaknya, sama orang tuanya, tidak ada diakui sama keluarganya gitu. Sama gitu. Tapi aku ini mungkin apa ya, aku ini sangat sedikit lebih beruntung daripada teman-teman aku yang diusir sama orang tuanya, tidak diakui sama keluarganya, bahkan disuruh keluar rumah, diusir segala macam. Mungkin aku ini adalah salah satu waria yang menurut aku sangat beruntung gitu. Kenapa? Karena mempunyai orang tua yang sangat baik gitu. Bukan berarti orang tua aku tidak tidak apa ya, tidak mendidik atau tidak berusaha untuk mendidik aku untuk jauh lebih baik, tidak gitu. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga, mereka berusaha untuk mengaji apa namanya, memasukkan aku ke pesantren, memasukkan aku sekolah, terus disuruh mengaji gitu. Tapi pada akhirnya, pada dasarnya aku udah seperti perempuan, jiwa aku udah perempuan. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga supaya aku tidak menjadi seorang waria, tapi akhirnya aku memutuskan untuk ke jalur seorang waria. Mereka tidak bisa menutup mata gitu. Mereka tidak bisa menutup mata bahwa anaknya memang seorang waria gitu. Dan akhirnya mungkin dengan berat hati, dengan kecewa, dengan begitu berat, sakit hati, kecewa ke aku gitu, karena aku sudah memutuskan untuk jadi seorang waria. Akhirnya orang tua aku juga merasa bahwa pasrah gitu dengan apa yang aku lakukan, jalan apa yang aku ambil gitu. Mereka pasrah dan mereka berusaha untuk nerima, walaupun mungkin di hati mereka itu nggak terima. Aku yakin sampai saat ini pun hati orang tua aku tidak akan bisa menerima dengan keputusan aku untuk menjadi seorang perempuan seperti ini gitu. Tapi di balik kekecewaannya itu, mereka, orang tua aku, ibu dan bapak aku, berusaha untuk menerima dengan keputusan aku untuk menjadi seorang waria. Orang tua aku juga sampai saat ini akan masih sangat kecewa gitu, karena aku memutuskan untuk mengambil jalur sebagai seorang waria seperti ini gitu. Kecewa berat sama aku, pasti mereka juga merasa sedih, merasa malu, menanggung malu sama keluarganya, menanggung malu sama tetangga, masyarakat, semuanya gitu. Mungkin mereka akan dicap sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik lah, orang tua yang tidak bisa bertanggung jawab lah. Tidak, itu bukan kesalahan orang tua, itu adalah kesalahan aku pribadi sebagai seorang anaknya. Orang tua aku, orang tua kita semua sudah mendidik kita itu sangat baik gitu, sangat baik. Bahkan ada teman aku waria, sampai orang tuanya itu nggak terima, sampai dia diusir, sampai dia tidak diakui anaknya. Itu lantaran apa? Lantaran orang tua itu sudah berusaha mendidik, tapi kita sebagai seorang waria itu juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita itu berbeda, bahwa kita itu jiwa perempuan gitu. Dan akhirnya sudah habis kesabaran, sudah habis akal, akhirnya mungkin mereka tidak kuat lagi. Ada yang sampai diusir, ada yang tidak diakui sama keluarganya. Tapi alhamdulillahnya aku masih sangat diterima, walaupun mungkin dalam hati keluarga aku juga tidak bisa diterima gitu. Tapi di sini orang tua aku berusaha untuk merangkul aku, berusaha untuk, bukannya orang tua aku mendukung aku sebagai seorang waria, tidak. Orang tua aku tidak mendukung aku sebagai seorang waria, tapi mereka lebih memberikan tanggung jawab. Mereka memberikan aku silahkan, tapi mereka selalu berkata, kamu melakukan sesuatu hal yang seperti ini, berarti kamu harus siap dengan konsekuensi, siap dengan tanggung jawabnya. Itu yang orang tua aku berikan nasihat ke aku gitu. Jadi mereka sudah berusaha untuk menjadikan aku jauh orang yang lebih baik supaya tidak terjerumus, tapi akhirnya aku terjerumus. Mereka cuma bisa pasrah dan mereka cuma bisa ngingetin aku bahwa kamu harus mempertanggungjawabkan suatu saat nanti apa yang sudah kamu pilih gitu. Jadi di sini aku berusaha untuk mempertanggungjawabkan dengan cara aku bersikap positif, aku tidak melakukan hal-hal yang negatif, aku tidak mencoreng, walaupun aku seorang waria, tidak mencoreng di depan langsung. Mereka
disuruh bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab di sini adalah dalam arti kata, aku harus bisa menjaga sikap, aku harus bisa menjaga perilaku, walaupun aku seorang waria, aku tidak boleh istilahnya eh, terlihat mangkal atau terlihat sebagai waria yang cuma di pinggir jalan gitu. Mereka tidak akan terima dengan seperti itu. Makanya di sini aku dikasih tanggung jawab yang luar biasa besar. Aku dikasih kebebasan dalam berekspresi dengan menjadi seorang waria seperti ini. Jadi aku berusaha untuk bahwa ya aku sebagai seorang waria, orang tua aku sudah ikhlas menerima aku dengan keadaan seperti ini. Jadi aku tinggal membuktikan kepada mereka bahwa aku bisa menjadi seorang waria yang berprestasi. Aku bukan waria yang dicap jelek, walaupun sampai kapanpun waria akan selalu dicap jelek gitu. Dan akhirnya aku berusaha untuk kerja di salon. Aku membuktikan kepada mereka bahwa inilah hasil kerja aku. Inilah hasil kerja aku dari seorang waria. Aku ngumpulin dan akhirnya aku sampai buka salon sendiri. Aku punya usaha salon sendiri dan akhirnya lambat laun kakak adik aku semuanya nerima aku dengan lapang dada gitu. Karena apa? Karena aku punya, walaupun aku seorang waria tapi aku punya bakat, aku punya kepribadian yang baik, aku punya prestasi, aku masih bisa bermanfaat sama orang banyak, masih bisa dimanfaatin sama orang banyak, aku punya keahlian, aku bisa penata rambut semuanya, jadi aku masih bisa dihargai sama orang. Itu yang akhirnya membuat orang tua aku luluh, membuat adik kakak aku juga luluh, menerima aku walaupun istilahnya aku seorang waria gitu. Mungkin sampai kapanpun adik kakak aku, khususnya orang tua aku juga nggak bakalan terima gitu. Tapi seenggaknya dengan aku menunjukkan prestasi, menunjukkan bahwa walaupun aku seorang waria, aku masih bisa mencari uang dengan halal. Aku masih bisa bermanfaat banyak bagi orang banyak. Aku bisa melakukan hal-hal yang positif. Istilahnya aku punya salon, aku bisa mengembangkan usaha aku, mengembangkan bakat aku, sampai akhirnya aku bisa punya penghasilan sendiri, tidak merepotkan orang tua, tidak merepotkan adik kakak, dan alhamdulillah itu aku bisa buktikan sendiri sampai saat ini. Sampai aku terjun sebagai seorang waria pun aku nggak pernah mempersulit orang tua aku tidak pernah membebani orang tua aku tidak pernah membebani adik kakak aku ketika aku pengen berubah menjadi seorang waria. Aku di sana membuktikan bahwa ya aku harus mandiri, aku tidak boleh ini ketika aku pengen handphone segala macam, aku berusaha untuk kerja keras sendiri. Aku nggak pernah minta sama orang tua. Sampai akhirnya aku buka kerja di salon, ngikut orang sebagai seorang pembantu, sebagai seorang bersih-bersih, dan akhirnya aku belajar motong rambut segala macam. Akhirnya aku punya modal buka usaha salon sendiri, dan alhamdulillah orang tua aku dan saudara-saudara aku bangga. Adik, kakak, orang tua aku semuanya bangga sama aku. Bahkan alhamdulillah semuanya om, tante, bibi aku juga sekarang udah bangga banget sama aku. Karena apa? Karena aku bisa membuktikan tuh, walaupun aku seorang waria, istilahnya aku bisa berprestasi, bisa menunjukkan bahwa waria juga masih bisa bermanfaat, waria juga masih bisa berperilaku baik, waria juga masih bisa bekerja mencari uang dengan halal gitu. Dan akhirnya adik, kakak, orang tua, bibi aku sekarang alhamdulillah sudah nerima aku dengan keadaan aku seperti ini. Mereka selalu mensupport, tapi mereka selalu mengingatkan bahwa ini adalah tanggung jawab kamu suatu saat nanti. Apa ya? Mungkin di sini eh, bukan cuma aku aja gitu yang ngalamin bahwa nggak diterima sama keluarga atau apa mungkin gitu. Hampir semua orang tua tidak nerima, hampir semua keluarga nggak bakal nerima ada anggota keluarganya yang punya hal menyimpang seperti aku gitu. Tapi kita harus membuktikan kepada orang tua, kepada saudara, kepada semuanya gitu. Kalau kita sudah mengambil jalur kita pengen jadi seorang waria, kita buktikan kepada keluarga kita bahwa kita punya prestasi, bahwa kita bisa sukses. Dalam arti kata kita bisa mengembangkan usaha kita bisa mencari uang sendiri gitu. Kita bisa menghidupi orang tua kalau bisa dengan jalur yang halal gitu. Kita bisa berprestasi, insya Allah orang tua kita, saudara-saudara kita juga akan selalu mendukung kita gitu. Jadi makanya buat teman-teman waria semuanya, sebelum kita memutuskan mengambil jalur kita sebagai seorang waria, kita harus pastikan dulu, kita harus punya insting yang kuat dulu, kita mau kemana, mau seperti apa. Ketika kita sudah menjadi seorang waria gitu, jangan sampai ketika kita sudah menjadi seorang waria kita tidak bisa membuktikan apa-apa kepada orang tua, kepada saudara kita, itu akan sangat buruk gitu buat kita gitu. Jadi ketika kita sudah mengambil jalur kita sebagai seorang waria, kita harus buktikan kepada orang tua kita bahwa walaupun kita waria, kita bisa sukses, kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, kita bisa diterima dengan cara kita harus
mengembangkan prestasi kita. Itulah teman-teman. Akui anak sampai tidak diakui keluarga itu kan sangat sakit ya teman-teman. Jadi makanya buat teman-teman semuanya, ketika kita sudah mengambil jalur ini, kita buktikan kepada keluarga kita, buktikan kepada orang tua kita gitu. Jangan sampai orang tua kita sudah menanggung malu di hadapan masyarakat, mungkin juga akan mempertanggungjawabkan nanti kepada yang di atas gitu. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang waria, kita tunjukin bahwa oh, anaknya si bapak ini menjadi seorang waria gini-gini, apa sih kerjaannya gitu. Kita bangga gitu ya, ketika kita dilihat orang, oh dia punya salon gini segala macam gitu kan. Setidaknya orang tua kita akan sedikit bangga gitu, akan sedikit terobati rasa malunya, rasa kecewanya ketika tahu anaknya walaupun jadi seorang waria tapi punya prestasi gitu, punya bakat gitu, punya sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Walaupun anaknya seorang waria, walaupun adiknya seorang waria, kakaknya seorang waria, tapi ketika kita bisa membuktikan kepada masyarakat, membuktikan kepada keluarga kita bahwa kita juga bisa mampu sukses di bidang kita, di bidang make up lah, di bidang salon, apapun, insya Allah mereka juga akan senang, mereka juga akan nerima kita dengan legowo. Apa yang akan kita lakukan setelah kita menjadi seorang waria? Apa yang akan kita lakukan ketika kita sudah merubah diri kita sebagai seorang waria? Gitu. Jadi jangan asal kita menjadi seorang waria ini itu. Jadi kita harus bisa membuktikan, kita harus punya planning. Oh, aku pengen kerja di salon, harus pengen ini itu segala macam. Jadi ketika kita menjadi seorang waria, kita sudah punya bakat, kita sudah punya prestasi. Walaupun kita seorang waria, istilahnya insya Allah kita tidak akan terlalu terhina dan kita juga tidak akan membuat malu keluarga kita. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin banyak sekali di Indonesia ini yang punya kepribadian menyimpang kayak aku gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang waria, kita harus punya planning dulu. Kita harus kita mau seperti apa? Kita mau jadi waria apa? Mau jadi waria seni atau menjadi waria make up lah, menjadi waria salon. Kita harus membuktikan bahwa oh iya, kita ngambil jalur ini. Jadi walaupun kita seorang waria, kita masih punya prestasi, masih punya bermanfaat banyak bagi orang-orang. Jadi bukan hanya sekedar waria-waria mangkal atau waria-waria yang nggak punya pekerjaan, itu akan malah terlihat jelek dan akan sangat memalukan juga buat keluarga kita. Aku juga sama gitu, sama orang tua aku juga, orang tua pasti sedih gitu, sampai kapanpun orang tua aku juga nggak bakalan terima, walaupun hatinya terima, walaupun hatinya nangis segala macam gitu. Tapi aku yakin di dalam hati mereka itu nggak terima gitu, karena anak laki-lakinya kok seperti ini gitu. Tapi dengan kita bersikap baik, dengan kita punya prestasi, alhamdulillah orang tua mulai terima. Sekarang kita tinggal buktikan kepada orang tua kita bahwa kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, bahwa kita juga punya prestasi, bahwa kita juga bisa sukses gitu. Jadi buat teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah walaupun sekarang adik, kakak, semuanya orang tua aku dan semuanya juga senang gitu, karena mulai nerima, karena adik kakak aku juga istilahnya menikmati hasil jerih payah aku kerja di salon, menikmati hasil kerja aku, orang tua aku juga alhamdulillah bisa menikmati hasil kerja aku gitu. Jadi buktikan kepada orang tua kita bahwa kita memang sudah menyimpang dari lahir, dari sejak kecil. Buktikan ketika kita menjadi seorang waria, kita harus menjadi seorang waria yang sukses. Buktikan kepada orang tua kita bahwa kita juga bisa. Jadi sekali lagi buat teman-teman waria semuanya, aku selalu ngingetin, ganti intinya untuk selalu ngingetin, kita harus punya prestasi, kita harus punya bakat, mau itu di bidang make up, mau di bidang salon, di bidang apapun itu, yang penting halal, yang penting kita masih punya penghasilan yang halal. Kita tunjukin kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada saudara kita bahwa kita juga bukan hanya kita bikin malu, tapi kita juga punya prestasi, bahwa kita bisa bermanfaat buat orang banyak, kita bisa sukses, kita bisa kita bisa sukses seperti orang-orang lain gitu. Jadi buktikan kepada orang tua kita, kepada saudara kita, bahkan kepada seluruh masyarakat itu, bahwa kita walaupun kita seorang waria, kita masih punya prestasi, kita masih punya kesempatan untuk sukses, dengan cara kita harus mau berusaha, harus mau bangkit, harus mau kembali ke jalur yang lebih baik. Oke teman-teman, saya Pipit, sampai di sini dulu. Semoga kita semua panjang umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Bye-bye.